Apakah Allah ada? Seorang santri memutuskan untuk menimba ilmu agama ke luar negeri. Dia bermukim lama sekali di negara tempatnya belajar. Sesudah ia merasa cukup dengan ilmu yang dimilikinya, ia kembali pulang pada keluarga dan negaranya. Sesampainya di rumah, ia bertanya kepada keluarganya, adakah di kampung ini ulama yang luas ilmunya? Karena ia mempunyai beberapa pertanyaan yang saat ini selalu saja menghantui pikirannya. Keluarganya mengatakan bahwa ada seorang ulama yang soleh dan memiliki ilmu agama yang mumpuni, yang bisa menjawab pertanyaan sang santri. Mendengar jawaban keluarganya, ia merasa sangat bahagia. Ia pun bergegas menuju rumah ulama tersebut. Sesampainya di sana, ia lalu berdialog dengan ulama itu. "Assalamualaikum," ucap santri santun. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab sang ulama seraya tersenyum. Merasa tidak mengenal tamunya, ulama itu bertanya kepada santri yang ada di depannya, "Siapakah Anda? Adakah sesuatu yang bisa saya bantu?" "Nama saya Mahmud. Kalau berkenan, saya juga ingin bertanya kepada Anda. Siapakah Anda? Boleh kan saya bertanya mengenai tiga pertanyaan kepada Anda?" tanya sang santri. "Saya hamba Allah biasa. Akan tetapi, insya Allah saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaanmu, nak. Dengan izin Allah tentunya," jawab ulama itu merendah. "Apa Anda yakin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya? Karena sebelumnya saya pernah menanyakan masalah ini kepada banyak ulama, namun mereka tidak bisa menjawabnya," ujar santri itu menjelaskan. "Saya akan mencoba semampunya saja, nak. Silahkan ajukan apa yang hendak kamu tanyakan." "Saya mempunyai 3 pertanyaan. Pertama, apakah Allah memang benar ada? Kalau memang ada, apa bukti dan bagaimana bentuknya? Kedua, apakah yang dimaksud dengan qada dan apa yang dimaksud dengan qadar? Ketiga, apabila menurut Islam setan itu diciptakan dari api, kenapa kalau ia musyrik bermaksiat kepada Allah, mereka akan dibakar di dalam api neraka juga? Bukankah secara rasional mereka akan menyatu dengan api itu?" Mendengar pertanyaan-pertanyaan santri itu, sang ulama bukannya menjawab dengan kata-kata. Ia justru menampar muka santri itu sekeras-kerasnya. Tidak menduga mendapatkan tamparan sekeras itu, sang santri terkesiap kaget. Ia mengaduh kesakitan. Sambil memegang pipinya ia bertanya, "Kenapa Anda menampar saya? Apakah Anda marah dengan pertanyaan saya?" "Saya tidak marah. Tamparan itu adalah jawaban untuk 3 pertanyaan yang kamu ajukan tadi," jawab sang ulama dengan tenang. "Saya benar-benar tidak mengerti apa kaitannya tamparan ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan barusan," ujar sang santri penasaran. "Dengan tamparan tadi, sebenarnya kamu sudah mendapatkan jawabannya. Maksud Anda, apa yang kamu rasakan ketika kamu mendapat tamparan tadi?" "Tentu saja sakit." "Sakit kan? Apakah Anda yakin rasa sakit itu benar-benar ada?" "Tentu saja ada." "Kalau Anda yakin rasa sakit itu ada, bisakah Anda menunjukkan kepada saya seperti apa bentuk rasa sakit itu?" "Saya tidak memahami maksud Anda. Tentu saja saya tidak bisa melihat rasa sakit itu." Nah, itu adalah jawaban untuk pertanyaan kamu yang pertama. Artinya, kita harus merasa yakin dengan keberadaan Allah, meskipun
kita tidak mampu melihatnya. Sesudah menjelaskan mengenai pertanyaan pertama tadi, ulama itu kembali bertanya, apakah kamu pernah bermimpi sebelumnya bahwa saya akan menamparmu? Tidak. Itu adalah jawaban kedua, bahwa qada dan qadar itu rahasia Allah. Hanya Allah lah yang mengetahuinya. Sang ulama meneruskan, kamu mengatakan bahwa tamparan saya membuat pipimu sakit. Mukamu diciptakan Allah dari tanah. Tanganku diciptakan Allah dari tanah. Namun mengapa engkau merasa sakit atas tamparanku? Itu adalah jawaban yang ketiga. Walaupun setan tercipta dari api dan neraka adalah api, apabila Allah berkehendak, maka api neraka akan terasa panas dan membakar setan. Janganlah semua masalah keagamaan Anda pahami hanya dengan memakai rasio, karena rasio mempunyai batas-batas yang dalam banyak hal tidak bisa memahami rahasia-rahasia Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 163.